Duh, periksa internet koneksi Anda, astagfirullahaladzim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan ya, karena memang eh, pandemi COVID sampai saat ini belum selesai, walaupun mungkin sudah banyak dilakukan vaksinasi ya, vaksinasi tahap 1, tahap 2, tetapi apa namanya, terkait dengan pandemi Covid di Indonesia di sini tuh belum selesai. Jadinya herd immunity itu merupakan faktor peran penting untuk menjaga imunitas kita. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Laili Nairul Muna. Di sini saya perwakilan dari CP Puspita Raja untuk sharing informasi mengenai salah satu produk keunggulan NASA, yakni produk Oksha, yaitu otot kelenjar syaraf yang digunakan untuk penderita syaraf kejepit. Sebelumnya saya mewakili dari CP Puspita Raja mengucapkan banyak terima kasih kepada PT NASA untuk diberikan kesempatan dari CP Puspita Raja untuk saling sharing informasi mengenai produk Oksha dan syaraf kejepit. Oke, kita mulai saja untuk diskusi kita hari ini. Bentar, saya Oke, pentingnya membahas tema ini itu apa sih, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, yakni gaya hidup masyarakat zaman saat ini gitu ya. Itu kualitasnya itu sangat jauh berbeda dengan lifestyle, pola hidup, kebiasaan masyarakat zaman dulu. Hal itu dilihat dari misalnya dari jenis profesinya, seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti ini aktivitas pun juga lebih dibatasi ya, entah walaupun sekarang sekolah, kantor tuh sudah mulai buka, jadi sudah mulai WFO gitu. Apabila kehidupan masa pandemi seperti ini dibatasi, otomatis orang-orang itu banyak akan melakukan banyak aktivitas itu tadi, itu akan di dalam rumah, entah misalnya bekerja atau di depan laptop sambil dudukan pagi sampai sore, dan itu dilakukan setiap hari. Hal itulah yang nantinya itu bisa menyebabkan timbulnya suatu gejala nyeri punggung, misalnya pada atau menderita penyakit saraf kejepit. Apalagi hal itu ditambah dengan pola tidur, pola makan yang berlebih seperti itu, aktivitas untuk olahraga itu tadi kurang, karena aktivitas yang dibatasi itu tadi, sehingga menyebabkan atau memberatkan tumpuan pada tulang belakang. Sehingga saraf kejepit di sini itu merupakan penyakit yang perlu kita waspadai. Gejalanya mungkin hampir sama seperti sakit pinggang ya. Kalau sakit pinggang itu merupakan suatu gejala, suatu penyakit. Tapi kalau saraf kejepit itu tadi merupakan suatu jenis penyakit yang pastinya itu membutuhkan suatu jenis pengobatan. Atau kalau sakit punggung kayak gitu, misalnya apa namanya, low back pain gitu ya, atau LBP ya, itu merupakan suatu gejalanya apa ya, nyeri pada bagian punggung bagian bawah ya gitu. Nah, itu merupakan gejala dari penyakit syaraf kejepit. Namanya juga syaraf gitu ya, otomatis itu nanti akan berhubungan dengan saraf atau neuron-neuron di dalam tubuh kita ya gitu. Terus solusinya apa, penyebabnya apa, nah itu nanti akan kita bahas untuk diskusi kita kali ini. Oke, pada diskusi kita hari ini, nah kita nanti akan membahas beberapa sub atau sub gitu ya. Yaitu pertama terkait dengan definisi dari saraf kejepit itu apa. Terus yang kedua etiologi, nah dari saraf kejepit, penyebabnya, nah, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor resiko apa aja
yang mendukung terjadinya syaraf kejepit. Terus yang ketiga yaitu patofisiologi, contoh terkait dengan progresivitas dari penyakit tersebut. Dan yang terakhir yakni solusi pengobatan, terkait tata laksana atau pengobatan pada syaraf kejepit itu apa saja, atau yang berkaitan dengan misalnya konsumsi obat-obatan, sintesis kayak gitu, resiko atau dampaknya apa aja. Terus pengoperasian, karena itu berkaitan dengan syaraf ya, operasi kayak gitu itu dampaknya apa. Nah, nanti solusi yang kita tawarkan yakni dengan menggunakan produk herbal dari NASA, yaitu produk Oksha gitu. Jadinya semoga ilmu yang kita atau sharing yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa berguna buat Bapak Ibu semuanya. Nah, harapannya nanti bisa menjelaskan pada para customernya, atau jadinya pada saat kita menjelaskan kepada customer itu ya juga nggak boleh asal-asalan gitu ya, tetap harus ada misalnya terkait dengan informasi yang tepat. Nah, seperti apa? Oke, definisi dari syaraf kejepit. Nah, syaraf kejepit itu bisa di istilah atau singkatannya ya itu merupakan HNP, yaitu hernia nucleus pulposus. Nah, nucleus itu apa? Nucleus itu otomatis bagian yang berada di dalam gitu, nukleus di dalam inti. Kalau misalnya inti apa? Inti sel kayak gitu. Nah, jadinya penyakit syaraf kejepit atau istilahnya tadi HNP merupakan suatu keadaan di mana seseorang tadi itu mengalami rasa sakit. Nah, rasa sakitnya itu tadi pada bagian ruas-ruas tulang belakang. Nah, jadi ya untuk aktivitas jalan pun kayak gitu, orang-orang yang mengalami syaraf kejepit biasanya akan mengalami kesulitan. Nah, sampai biasanya kalau misalnya dalam jangka waktu lama, kadang-kadang jalan pun itu susah, harus menggunakan kursi roda, dan itu nggak bisa penyembuhannya selama 1 hari 2 hari setelah mengkonsumsi obat itu jarang gitu ya. Nah, biasanya itu rasa sakit yang ditimbulkannya pun itu juga bertahap, nggak mungkin progresivitas penyakitnya itu langsung seminggu langsung nggak bisa jalan tuh nggak, tapi secara bertahap seperti itu. Nah, HNP atau saraf terjepit di sini terjadi karena adanya nukleus pulposus, itu merupakan bagian bahan pengisi gitu ya, yang bentuknya itu seperti apa ya, kenyal seperti gel kayak gitu, yang keluar dari sendi tulang belakang. Nah, sehingga timbul rasa nyeri yang sangat luar biasa hebat itu dikarenakan nukleus pulposusnya itu tadi itu keluar pada bagian sendi tulang belakang. Nah, ini disebabkan karena kita terlalu aktivitas fisiknya tadi terlalu berat, atau dikarenakan kita melakukan aktivitas yang berulang-ulang terus, misalnya duduk terlalu lama, sehingga akan membebankan ruas tulang belakang, punggung tulang belakang bagian bawah. Di mana nyeri punggung bagian bawah di sini itu merupakan suatu gejala yang berkaitan dengan HNP tersebut. Nah, jadinya faktor usia pun itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi terjadinya syaraf kejepit. Nah, jadinya biasanya selain faktor usia juga karena faktor pekerjaan, atau karena faktor pekerjaan yang nggak harus pekerjaan yang berat gitu ya, tani itu enggak, tapi di depan laptop dari pagi sampai sore pun itu juga bisa juga kayak gitu terkena syaraf kejepit karena tumpuan dari ruas tulang belakangnya tadi terlalu berat. Nah, ini kita bisa lihat ya di gambar bagian sebelah kiri di sini bahwa ada bagian yang berwarna putih, itu disebut juga sebagai nukleus. Nah, nukleus pada bagian tersebut itu keluar. Jadi kalau misalnya bagian dalamnya itu namanya tadi nukleus pulposus kayak gitu. Nah, itu dibungkus oleh selaput. Nah, itu keluar cairan gel tersebut, itu terjepit di antara ruas-ruas tulang belakang. Itulah kenapa pada bagian syaraf kejepit tadi itu akan ditimbulkan rasa nyeri yang sangat luar biasa sekali, karena memang di dalam tubuh kita itu memang terhubung oleh bagian-bagian saraf gitu ya, atau disebut juga sebagai neuron, atau satu saraf itu namanya neuron. Jadinya neuron satu berhubungan dengan neuron yang lain, sehingga bisa menimbulkan atau kita bisa merasakan rasa nyeri yang luar biasa hebat itu tadi. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki
itu memang di dalam tubuh kita itu tadi dihubungkan oleh syaraf. Nah, bagian yang kena tulang belakang di sini itu paling sering terjadi tadi itu ada di bagian segmen lumbosakral. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian-bagian pinggang seperti ini ada lumbal sama bagian sakral. Nah, terjepitnya nukleus pulposus di sini itu bagian lumbal dan bagian sakral. Jadinya paling sering itu memang terjadi pas bagian tulang belakang bagian bawah, walaupun tidak memungkiri juga di bagian leher seperti itu juga bisa kena kayak gitu. Misalnya terlalu apa ya, eh, depan laptop atau menunduk terlalu lama dilakukan secara terus menerus terlalu sering kayak gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan saraf kejepit juga. Tapi memang bagian sering di sini itu adalah bagian lumbal dan bagian sakral. Jadinya memang di tengah-tengah. Sehingga rasa nyeri pun yang hebat tadi itu ada di bagian tulang belakang bagian bawah seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sistem tubuh kita itu ada sistem syaraf namanya. Nah, penyusun dari sistem syaraf di sini itu disebut juga sebagai neuron. Nah, jadi kalau misalnya pada bagian tubuh kita, pas bagian tulang belakang, otomatis kan itu terjepit ya bagian nukleus pulposusnya kayak gitu. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan sistem syarafnya. Nah, terus otomatis akan memberikan rangsangan sistem saraf tersebut itu kan tersusun dari neuron ya, dimana neuron tadi itu ada bagian dendrit dan bagian nerit. Nah, dari bagian dendrit dan nerit tersebut itu akan mengeluarkan suatu zat neurotransmitter atau disebut sebagai asetilkolin atau untuk memberikan rangsangan rangsangan ke otak kita bahwa itu tadi rasanya nyeri ya gitu, sehingga kita berpikir aduh ini rasanya nyeri. Nah, itu karena dihubungkan oleh sistem saraf tersebut. Sehingga kalau misalnya orang yang mengalami kerusakan pada sistem sarafnya, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita itu tadi secara terkontrol. Misalnya pada penyakit Parkinson kayak gitu. Nah, itu kan karena gangguan sistem saraf, sehingga kita tidak bisa mengontrol gerakan di dalam tubuh kita. Jadinya asetilkolin atau neurotransmitter di dalam tubuh kita itu tadi itu keluar terus, nah tidak bisa stop gitu ya, tidak bisa diblok. Nah, sehingga itu menimbulkan suatu penyakit kayak gitu. Nah, tapi untuk kasus sistem saraf kejepit di sini itu karena memang bagian syarafnya itu tadi, nah bagian nukleus pulposusnya tadi itu tadi keluar dan terjepit di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, sehingga syarafnya pun itu memberikan kode, oh ini bahwa terjepit bagian sini, sehingga di dalam otak kita itu bisa menyimpulkan aduh ini terjadi rasa sakit. Nah, pas bagian tulang belakang bagian bawah seperti itu. Jadi memang penghubungnya tuh luar biasa sekali ya. Allah menciptakan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dihubungkan oleh suatu sistem syaraf namanya neuron. Nah, ada dendrit, ada nerit, terus bagian akson. Nah, di dalam selnya juga ada bagian mitokondria, retikulum nukleus, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Oke, nah ini tulang punggung. Nah, ini merupakan sederetan ruang tulang yang dihubungkan oleh suatu bantalan di mana berfungsi sebagai peredam getaran dan memungkinkan tulang belakang dapat bergerak secara lentur. Bantalan tulang belakang atau disk berisi inti yang disebut dengan nukleus pulposus dan pembungkusnya disebut dengan annulus fibrosus. Nah, jadinya nukleus pulposus itu tadi dibungkus oleh suatu disk gitu ya. Nah, tutup bagian pembungkusnya itu disebut juga sebagai annulus fibrosus. Karena suatu sebab, misalnya karena stres yang tinggi, stres di sini tuh maksudnya tekanan yang tinggi, nukleus pulposus tadi keluar, terus dapat merobek annulus fibrosus dan menekan syaraf, nah, menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Nah, jadinya dikarenakan stres atau karena tekanan tersebut, nah nukleus pulposusnya tadi keluar, nah sehingga bisa merobek atau mendorong annulus fibrosus sehingga bisa menekan syaraf atau menekan bagian neuron. Nah, sehingga bisa menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Nah, stres di sini itu bisa disebabkan karena apa aja? Karena ya duduk terlalu lama, karena posisi duduk yang tidak benar, misalnya terlalu membungkuk ke
ke depan atau posisi jalan terlalu tegap kayak gitu, sehingga akan menimbulkan tekanan di bagian tulang belakang. Di sini kita bisa melihat ya di gambar di tampilan. Nah, seperti contoh yang dari kiri, ini berdirinya terlalu tegak kayak gitu. Ini yang slide yang kedua, gambar yang kedua juga ya, jadi akan memberikan stres atau tekanan pada bagian tulang belakang bagian bawah. Terus gambar yang ketiga ini karena terlalu membungkuk. Terus gambar yang keempat, nah ini ternyata ini memberikan stres atau tekanan di bagian leher, dan leher juga memungkinkan sekali terjadinya syaraf kejepit kayak gitu. Nah ini yang benar adalah biasa aja gitu ya. Jadinya kalau misalnya jangan terlalu tegap, nah sampai pantatnya ke belakang, itu juga tidak bagus nanti di bagian ruas tulang belakang bagian bawah, karena itu akan memberikan tekanan yang cukup besar juga, takutnya nanti bisa merobek anulus fibrosus dan bisa menekan sistem syaraf sehingga menimbulkan rasa nyeri. Nah penyebab HNP tersebut itu juga terjadi karena perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus yang ditandai dengan adanya peningkatan usia gitu. Ya, akhirnya memang nggak bisa dipungkiri ya, dengan bertambahnya usia kita otomatis terkait dengan fleksibilitas atau metabolisme di dalam tubuh kita itu pun juga pasti akan berkurang. Nah sehingga biasanya orang-orang yang mengalami syaraf kejepit itu tadi itu adalah orang-orang yang mempunyai usia yang atau matang atau yang lanjut usia. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga anak muda pun itu juga bisa terkena kalau misalnya lifestyle-nya tadi itu kurang bagus. Nah, anulus fibrosa di sini akan mengalami perubahan bagian pembungkus dari nukleus itu tadi karena digunakan secara terus-menerus. Akibatnya anulus fibrosa pada bagian luar tadi itu biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau keluar terdorong gitu, atau bisa juga yang paling parah itu bisa pecah. Nah sehingga nanti akan berkaitan dengan sistem syaraf gitu. Nah gejala trauma yang dialami para pasien gitu ya secara umum ini disebabkan misalnya terjadinya cedera atau pada diskus bagian tulang belakang tadi yang tidak terlihat selama beberapa bulan. Nah, jadi misalnya mengalami jatuh kayak gitu, kan mungkin hari pertama, hari kedua itu mungkin nggak begitu kurang begitu terasa ya gitu ya, tetapi entah itu 1 tahun, 2 tahun, nah itu mungkin efeknya pun itu juga mungkin itu bisa terlihat setelah 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Jadi memang tidak langsung satu waktu itu bisa langsung muncul gejala tersebut. Jadi ini memang harus hati-hati karena apabila sudah mempunyai lanjut usia atau usianya tadi sudah matang kayak gitu. Nah, terus kebiasaan seperti sikap duduk yang salah atau dalam tentang waktu yang sangat lama, ini juga bisa berpengaruh juga atau pada bagian tulang belakang. Ketika kita misalnya membungkuk dalam posisi duduk yang mungkin kurang nyaman kayak gitu, jadinya posisi duduk ya, terus atau melakukan gerakan yang salah juga atau misalnya itu juga nanti akan berpengaruh pada tulang dan bisa juga menyebabkan tulang punggung tadi mengalami penyempitan atau sehingga bisa menimbulkan suatu trauma. Misalnya tadi kita misalnya mengangkat motor gitu, menggeser motor kayak gitu. Nah itu terus kan dikarenakan melakukan gerakan yang secara mendadak, nah itu bisa menimbulkan rasa nyeri kalau misalnya tidak segera dilakukan pengobatan gitu ya, itu nanti bisa menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Kita nggak tahu penyakit apa yang di situ gitu ya. Nah, semoga tidak sampai ke syaraf kejepit. Oke, nah ini. Terus terkait dengan gejala saraf kejepit, tadi dikarenakan gejala saraf kejepit tadi itu berkaitan dengan sistem saraf ya. Sistem sarafnya tadi terjepit ya, dikarenakan nukleus pulposusnya tadi itu keluar dari anulusnya. Nah sehingga bisa menekan syaraf. Nah sehingga saraf kejepit di sini itu gejalanya luar biasa ya, yaitu pertama misalnya
dia ada di bagian tulang belakang, ya otomatis nanti terjadi nyeri punggung bawah kayak gitu. Nyeri misalnya daerah bokong atau rasa kaku atau tertarik pada punggung bagian bawah kayak gitu. Nah, ini dikarenakan itu tadi anulusnya tadi atau nukleusnya tadi keluar. Atau terus yang keduanya bisa juga nyeri yang menjalar atau seperti rasa kesetrum, dan dapat disertai juga dengan rasa panas kayak gitu ya. Ini dikarenakan kenapa? Nah, itu tadi karena memang syarafnya kejepit. Syaraf tadi penyusunnya itu merupakan neuron. Neuron tadi terusun dari dendrit dan nerit. Nah, terus otomatis kalau misalnya kejepit, otomatis neurotransmitter atau asetilkolin pun dalam mengirim messenger dari neuron satu ke neuron yang lain itu pasti akan terganggu. Nah, sehingga bisa timbul rasa kesemutan atau rasa kesetrum itu tadi. Nah, yang dimana rasa nyerinya tadi itu sering timbul gitu ya. Itu apabila melakukan suatu aktivitas, atau misalnya jalan terlalu lama atau misalnya ngangkat, itu nanti akan timbul rasa nyerinya itu tadi pada saat melakukan aktivitas yang dilakukan secara berlebih. Nah, terus kelemahan anggota badan, misal pada bagian tungkai bawah, yang disertai dengan mengecilnya otot-otot tungkai bawah dan hilangnya suatu refleks kayak gitu. Itu karena memang berkaitan dengan sistem syaraf atau di dalam tubuh kita. Bila tekanan secara vertikal tadi yang kuat mengenai nukleus pulposus ya, yang dapat menonjol itu bisa melalui dari anulus fibrosus tersebut. Itu bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat atau sebagai nyeri punggung bawah yang terlokalisir. Jadinya memang nyeri pas bagian bawah ya, di atas bokong kayak gitu. Jadinya pas bagian atas, sehingga bisa menimbulkan rasa nyeri yang sangat luar biasa sekali. Oke, ini bisa bahwa nyeri di bagian atau syaraf kejepit di bagian punggung sama leher tuh bisa juga gitu ya terjadi. Jadinya nggak hanya di bagian punggung bagian bawah kayak gitu. Jadi ya gejalanya yaitu pertama bisa nyeri menyebar mulai dari pinggang, kaki hingga telapak kaki. Bisa nyampe kaki juga karena memang dihubungkan oleh sistem saraf tersebut. Terus yang kedua, kelemahan otot kaki, kelemahan otot atau pengecilan pada derajat akhir. Terus nyeri memburuk karena batuk. Nah, batuk itu kan ada tekanannya ya. Terus nyeri punggung yang berat. Terus rasa kebas dan kesemutan pada kaki atau telapak kaki. Terus kalau misalnya leher, bisa jadi karena sering main gadget kayak gitu, sering nunduk. Nah, itu juga bisa menyebabkan syaraf kejepit juga. Nyeri dalam pada lengan dan menyebar ke samping, kesemutan di lengan. Terus kelemahan otot kaki, otot lengan, dan tangan menjadi lemah. Terus nyeri leher terutama di belakang dan samping meningkat ketika memutar kepala ke samping. Jadi mungkin seperti kayak rasa tengeng gitu ya. Terus yang keempat yaitu rasa nyeri menjalar ke bahu, lengan, tangan, dan jari-jari. Yang kelima, nyeri memburuk karena batuk, menegang atau tertawa. Yang terakhir, kelemahan otot leher dan bagian bahu. Sehingga hal ini itu kalau misalnya tidak segera dilakukan pengobatan, otomatis akan sangat mengganggu aktivitasnya, atau aktivitasnya atau produktivitas kerjanya pun itu juga akan berkurang. Sehingga harus dilakukan pengobatan. Nah, kalau pengobatan sampai saat ini sih dengan menggunakan pengobatan sintesis, tapi itu bisa menimbulkan efek samping gitu ya. Nah, itu nanti bisa dengan menggunakan produk herbal dari NASA, yaitu dari produk Oxia tersebut. Oke, nah ini penyebab dari syaraf kejepit. Nah, tadi ya sudah dibahas. Jadinya memang penyebab syaraf kejepit itu salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah dari usia. Usia itu bisa mempengaruhi juga. Untuk usia tadi merupakan faktor utama terjadinya syaraf kejepit. Nah, karena dilihat dari kelenturannya, metabolismenya, atau semakin bertambah usia kita nggak bisa dipungkiri ya, itu otomatis juga pasti akan berkurang.
Nah, karena anulus fibrosus, nah, bagian pembungkusnya tadi itu lama kelamaan itu akan hilang elastisitasnya, atau sehingga sudah tidak fleksibel kayak gitu, sehingga menjadi kering dan keras. Nah, menyebabkan anulusnya tadi itu mudah berubah bentuk dan pecah kayak gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya, pada bagian anulus atau pembungkus dari nukleusnya itu tadi itu kaku, nah, kaku kering, nah sehingga pun itu mudah pecah atau mudah menonjol. Nah, sehingga itulah yang nanti menjadi faktor utama dalam terjadinya syaraf kejepit. Terus selain usia itu karena trauma atau karena trauma, atau misalnya karena tekanan atau pada tulang belakang, misalnya seperti jatuh. Terus sehingga lama kelamaan, 1 tahun 2 tahun, nah itu mungkin akan terasa dampaknya, atau karena posisi duduk yang kurang benar kayak gitu. Nah, sehingga apa namanya, dalam memposisikan atau berat penyangga di bagian tulang belakangnya pun itu juga tidak simetris kayak gitu ya, sehingga itu bisa menimbulkan saraf kejepit juga. Lalu selain itu juga faktor pekerjaan juga. Nah, pekerjaan terutama yang sering mengangkat apa namanya, barang berat gitu ya, dan cara mengangkat pun misalnya salah kayak gitu, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit. Nah, misalnya mengangkat belum siap udah mengangkat galon, nah itu juga bisa menyebabkan saraf kejepit juga. Nah, terus karena terlalu sering mengangkat beban berat kayak gitu, itu kan bisa menimbulkan apa namanya, eh, mengangkat beban berat gitu ya, stres yang tinggi, atau stres yang tinggi pada bagian tulang belakang. Terus selain itu juga gender. Nah, gender itu jenisnya pria dan wanita gitu ya, dimana pria tadi itu biasanya itu lebih sering terkena saraf kejepit atau dibandingkan wanita. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan para pria tersebut itu tadi cenderung ke aktivitas fisik, atau yang melibatkan tulang bagian atau tulang belakang bagian bawah. Nah, karena memang aktivitasnya ya, apabila misalnya buruh bangunan, tapi nggak harus buruh bangunan sih, misalnya, atau duduk terlalu lama, nah, atau misalnya Pak Tani ya, itu misalnya pada saat menanam padi, nah itu kan posisinya harus membungkuk ya, dan itu dilakukan secara terus menerus kayak itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit. Jadinya memang pola hidup kita itu harus dijaga ya, nggak hanya pola makan, pola aktivitas fisik pun itu juga harus dijaga. Bukan berarti semakin berat pekerjaan semakin sehat, juga nggak seperti itu. Maka jadinya kita tetap harus mempertimbangkan posisi, kondisi, kemampuan atau di dalam tubuh kita. Jadinya kalau misalnya nggak kuat ya jangan dipaksakan, gitu Bapak Ibu. Oke, nah ini kita bisa melihat perbandingan ruas tulang belakang pada kondisi normal dengan kondisi orang yang mengalami syaraf kejepit. Jadi kalau misalnya dia sudah kronis ya gitu ya istilahnya, itu sudah mau jalan pun itu juga susah. Nah, itu biasanya untuk membantu apa namanya, membantu biar tetap bisa melakukan aktivitas itu, yaitu dengan menggunakan bantuan kursi roda. Nah, ini kita bisa melihat ini di bagian sebelah kiri ini nah ini yang sebelah kiri di sini itu adalah normal disk. Nah, terus yang sebelah kanan itu timbulnya atau nukleusnya tadi itu apa ya, keluar gitu ya, memecah dari anulusnya, sehingga bagian syarafnya pun itu juga terjepit dengan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini kan ada warna merah ya di sebelah kanannya di sini. Nah, itulah yang menimbulkan nanti rasa nyeri yang hitam. Nah, ini biasanya bagiannya tadi itu ruas bagian tulang belakang itu bagian lumbal ya, dan bagian sakralnya, sehingga itulah yang nanti syaraf bagian tersebut itulah yang nanti kalau misalnya dilakukan bagian operasi gitu ya, itu nanti pas bagian antara lumbal dan sakralnya tersebut nanti akan perbaikan